Kembali di Net 12, satu unit rumah di kawasan Bintaro ditembok paksa oleh warga. Warga berkukuh pembangunan tembok tinggi dan kokoh yang menutup akses keluar masuk rumah ini telah sesuai dengan denah rencana pembangunan. Rumah megah milik Deni Akung di Bukit Mas Bintaro ini menarik perhatian publik di media sosial. Bukan karena desainnya, melainkan karena gerbang rumahnya ditembok paksa. Bangunan seluas 254 meter persegi ini ditembok paksa oleh warga yang mengatasnamakan Warga Peduli Perumahan Bukit Mas. Penembokan ini merupakan yang kedua kali. Sang pemilik rumah tidak mengerti kenapa rumahnya ditembok paksa. Ia membeli rumah ini dengan prosedur legal dan surat lengkap dari Heru Isprianto sebagai pihak penjual rumah. Berdasarkan set out plan yang saya lihat sendiri, bahwasanya memang benar apa adanya rumah saya ini. Begitu saya lihat, itu bukan bagian dari Bukit Mas. Tapi kelanjutannya adalah bahwa Pak Heru itu membeli dari Saudara Sudung. Saudara Sudung ini punya izin untuk membuka akses ke dalam komplek. Dan itu dituangkan dan ditertera di dalam akte menjadi cakra negara. Saya melihat retribusi PBB-nya, IMB-nya, sudah ada license dari camat, lurah, RT, RW setempat gitu loh. Tembok setinggi 2 meter ini menyisakan ruang untuk satu orang lewat saja. Akibatnya mobilitas penghuni rumah terhambat. Aktivitas saya setiap hari sangat terganggu. Mobil tidak bisa keluar, motor tidak bisa keluar. Susah sekarang saya untuk mobilisasi tidak bisa. Sudah dipastikan saya kerugian waktu sudah pastilah. Dan istri saya juga kantor sekarang juga harus jalan kaki ke bawah, cari taksi yang biasanya tidak, tapi ya nggak apa-apa lah. Juni silam warga lakukan hal serupa dan pertengahan Oktober lalu tembok sempat dirobohkan. Namun awal November lalu warga kembali memagarnya. Warga berkukuh pembangunan tembok merupakan konsekuensi pihak pemilik rumah karena keberadaan bangunan yang menyalahi aturan serta melanggar denah rencana pembangunan di perumahan Bukit Mas. Artinya kita kembali seperti semula aja Pak. Tembok komplek perumahan Bukit Mas itu kembali seperti semula. Dan dia mau buka akses jalannya itu ke Jalan Mawar 3, ya lewat kembalilah ke Jalan Mawar 3. Karena kita yakin yang punya otorita itu kan bukan beliau-beliau itu kan gitu. Karena warga ini kan kita tanyakan sampai ke 70 kakak di sini, kita tanyakan minta tanda tangan bahwa apakah mereka setuju dengan tembok-tembok ini dibongkar? Ya jelas sekali mereka tidak setuju. Permasalahan yang menimpa Deni Akung sangat mungkin menimpa kita semua. Ketika membeli sebuah properti, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pembeli dapat membeli melalui developer. Meski demikian, jika harus membeli rumah dari perseorangan, pembeli disarankan menggunakan jasa notaris agar mempermudah penyelesaian proses administrasi dan perizinan. Kalau orang individu, saya yakin backgroundnya itu banyak kan. Nah jadi caranya satu, maulah minta kopi sertifikat dari tanah itu. Lalu maulah untuk ke notaris. Jadi nggak apa-apa bayar, nggak apa-apa. Untuk notaris tolong cekin dong, ini clear atau enggak. Nah jadi kalau notaris itu bilang clear, barulah mulai step berikutnya dalam pembelian tanah itu. Hingga saat ini polemik pembangunan rumah tersebut masih berupaya diselesaikan oleh sejumlah pihak seperti Kelurahan Bintaro, Wali Kota Jakarta Selatan hingga ke kantor Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.